Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi ya. Ini pertemuan ke-13, berarti tinggal satu pertemuan lagi di minggu besok ya. Nah, karena besok minggu eh, untuk Kamis ya. Kamis itu kan kita responsi yang kita gunakan itu adalah practice skill final exam. Jadi tolong teman-teman yang belum menyelesaikan exam chapter tolong segera diselesaikan semua ya. Nanti kalau sudah final exam, Anda wajib menyelesaikan exam chapter 1 sampai 16. Kalau belum selesai, nanti final examnya belum akan terbuka. Jadi minggu depan itu sudah final exam untuk CCNA ITN-nya. Ya, jadi silakan semuanya minggu ini wajib diselesaikan semua exam chapter-nya agar Anda nanti bisa final exam. Ya. Baik, kemarin sempat terbalik ya untuk materinya. Kemarin materinya itu adalah network security, ini harusnya chapter 16 kebalik kemarin ya. Nggak apa-apa, kita balik lagi ke chapter 15. Kita membahas tentang application layer. Nah, apa yang akan kita bahas di modul ini? Yang pertama nanti ada penjelasan terkait application layer, application, presentation, dan session layer. Jadi fungsi-fungsinya seperti apa, kemudian ada peer-to-peer network, ya, ada webmail, email protokol, kemudian ada IP addressing service, ya, ada DNS dan DHCP, kemudian juga ada file sharing service. Ya. Baik, yang pertama ini adalah application layer ya. Application layer ini adalah layer paling atas di dalam model layer baik di OSI maupun di TCP/IP. Cuman pada penempatannya di model OSI dan TCP/IP ini memang agak berbeda. Jadi kalau di TCP/IP itu hanya ada satu lapisan yaitu application. Ya, hanya ada satu lapisan ya, application layer. Nah, sementara di OSI model application layer-nya TCP/IP ini masih dibagi lagi menjadi 3 layer, yaitu session layer, kemudian presentation layer, dan application layer itu sendiri. Ya. Jadi lebih didetailkan. Ya cuma sama saja sih, ya fungsinya sama saja. Di mana application layer ini adalah layer yang terhubung langsung dengan user, yang interaktif dengan user, ya terkait dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh user. Nah, apa saja yang berada di application layer? Ya ini ada beberapa protokol yang sering digunakan di application layer, itu ada DNS, ada hypertext atau HTTP, kemudian ada SMTP, ada POP, ada DHCP, ada FTP, dan IMAP ya, IMAP. Nah, yang pertama kita bahas presentation dan session layer ya. Jadi sebelum ke aplikasi ini ada, kalau di OSI model ada presentation layer dan session layer. Nah, fungsi dari presentation layer ini ya, yang pertama adalah formatting or presenting data. Jadi merubah format data ya, kemudian menyajikan data atau menyajikan data ya, mengubah format data atau membentuk data dari perangkat sumber ya, diformat agar bisa diterima di perangkat tujuan. Jadi memformat, istilahnya menentukan format. Ini formatnya seperti apa agar kompatibel. Ya. Kemudian compressing data, ya, compressing data. Kemudian istilahnya kalau dikirim melalui media transmisi itu kan ada proses compressing data ya, data dikompres agar ukurannya tidak terlalu besar, ya. Dan nanti data tersebut bisa didekompres atau diekstrak ulang di
device tujuan, ya di device tujuan. Kemudian melakukan proses encrypting, ya transmisi, ya. Jadi transmisinya di-encrypt, tetapi nanti bisa di-decrypt ulang, jadi ya, disesuaikan. Nah, di dalam presentation layer ini ada beberapa format, ya, ada beberapa format. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat ya format yang digunakan atau format data yang digunakan pada waktu pengiriman, ya. Kalau di video itu ada MKV atau Matroska video, kemudian ada motion picture extract atau MPG, ya, kemudian ada QuickTime, MOV. Kalau di grafis, ya, terkait gambar itu ada GIF, ada JPG, ada PNG. Nah, jadi di presentation layer ini file atau data-data itu nanti akan di-convert, ya, akan diformat, ya, disesuaikan. Jadi kalau Anda mengirim data misalkan berupa gambar, ya, ada kalanya ketika Anda kirimkan format itu tidak bisa dibaca, maka dia harus dikompres atau diformat atau dikonvert, ya istilahnya dikonvert ke dalam bentuk yang bisa dibaca. Nah, ini ada di presentation layer, ya. Jadi presentation layer itu merubah, ya, misalkan Anda mau mengirim gambar, ya. Format gambar ini kan ada banyak sekali, ada TIFF, kemudian ada apa ya, pokoknya banyak sekali, ya. Nah, itu di-convert ke dalam bentuk yang bisa diterima di tempat tujuan. Misalkan ini ada format GIF, ada JPG, ada PNG, ya. Kalau video kan ada AVI, kemudian ada BMV dan sebagainya. Nah, ini disesuaikan dengan device tujuan yang akan dikirim agar nanti bisa dibaca, ya. Tujuannya agar bisa dibaca. Nah, kemudian kalau session layer ini fungsinya adalah menjalin komunikasi, ya, menjalin komunikasi antara aplikasi tujuan dengan aplikasi sumber atau tempat pengirim, ya. Jadi dijalin komunikasinya dulu, ya, baru kemudian terjadi proses transmisi datanya tadi disesuaikan formatnya agar bisa diterima atau bisa dibaca di tempat tujuan, ya. Itu fungsinya session. Jadi dia menjalin komunikasi, ya, session. Kemudian ada protokol-protokol, ya, protokol-protokol yang digunakan di aplikasi ini, ya, aplikasi layer ini ada beberapa protokol yang sering digunakan. Yang pertama adalah domain name system atau NS, ya, name system. Dia menggunakan protokol TCP maupun UDP, ya, di port ini portnya 53. Kemarin kita sudah membahas terkait port, ya, known port yang biasa digunakan. Nah, fungsinya adalah mentranslate, ya, mentranslate dari nama domain ke IP address, ya. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa komputer itu hanya bisa membaca angka. Jadi name system ini fungsinya seperti buku telepon, ya, phone book kontak kalau di HP Anda. Jadi diberi nama, kemudian nomor teleponnya berapa, namanya siapa. Yang kita panggil itu kan namanya. Ya, kalau kita mau telepon itu kan kita mencari namanya, bukan mencari nomor teleponnya. Ya. Tujuannya apa? Ya untuk memudahkan, kita, ya, karena orang lebih mudah mengingat nama daripada mengingat angka. Ya, coba Anda bayangkan ketika Anda kontak Anda, ya, buku telepon Anda itu Anda hilangkan semua namanya. Kira-kira Anda tahu nggak ini nomornya siapa? Kan susah, ya. Nah, maka ini adalah fungsinya name system, yaitu mentranslate nama domain ke IP address. Ya. Terus kemudian ada host config, ya, ada host config itu adalah protokol-protokol yang digunakan
untuk konfigurasi pada host atau komputernya. Yang pertama adalah BootTP. BootTP atau Bootstrap Protocol. Ini biasanya digunakan untuk booting melalui jaringan. Kok booting melalui jaringan maksudnya gimana ya? Nah, jadi di dalam jaringan itu ada yang namanya konsep diskless workstation. Jadi ada komputer tanpa hard disk. Ya, komputer tanpa hard disk. Kalau di Amicom dulu ada, itu menggunakan servernya itu menggunakan no-file netware, di mana kliennya itu tidak ada hard disknya. Terus cara bootingnya gimana? Ya bootingnya melalui jaringan, melalui kabel jaringan. Ya, melalui kabel jaringan. Kalau dulu novel netware itu menggunakan disket, ya, menggunakan disket. Disket itu isinya konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan. Jadi dulu itu kan hard disk itu kan sesuatu yang sangat mahal ya. Oleh karena itu kalau jumlahnya banyak, ya itu kemungkinan kan harganya mahal. Ya, maka dari itu banyak sekali workstation atau klien-klien di dalam jaringan itu yang tidak mempunyai hard disk. Ya, bootingnya lewat mana? Ya, bootingnya lewat jaringan, dikonekkan ke server. Jadi nanti sistem operasinya itu manggilnya di server. Ya, manggilnya di server. Manggilnya di server. Jadi tidak ya namanya tanpa hard disk berarti ya cuma komputer nyala. Ya, kalau komputer nyala tanpa hard disk itu kan biasanya ya cuma kalau masuk ya masuknya ke BIOS, kalau enggak ya cuma di tampilan awal aja. Ya. Tapi karena di sini dia loading sistem operasinya ada di server ya, maka dia bisa masuk seperti biasa. Jadi sistem operasinya ada di server, ya, loadingnya ada di server. Nah, dia menggunakan protokol UDP di 68, portnya kalau servernya 67. Kemudian dia menggunakan konsep DHCP. Ya, jadi masing-masing klien itu sudah nanti akan ngeload DHCP ke server, server memberikan replay ke boot TP-nya, bootnya. Jadi klien-klien itu booting melalui sistem operasinya server. Kemudian ada DHCP saya kira teman-teman sudah familiar ya. Ini adalah untuk digunakan untuk konfigurasi IP address secara otomatis ya. Kemudian ada email. Email digunakan untuk fasilitas email ya. Ini ada SMTP, ya, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim email. Ya, itu menggunakan protokol TCP di portnya 25. Ya. Kemudian ada POP3, Post Office Protocol. POP3 itu menggunakan protokol TCP di port 110. Ya. Nah, kalau SMTP dia itu kan kita membaca email itu ada di server, ya, server emailnya. Ya. Contohnya Gmail itu kan kita tidak bisa membaca emailnya di lokal. Ya, tapi kalau menggunakan POP3 itu kita bisa mendownload ya. Jadi email yang ada di server misalkan Gmail ya, itu nanti bisa dibuka melalui aplikasi yang ada di desktop. Contohnya apa? Outlook ya, Outlook Express, kemudian Thunderbird itu untuk mensinkronkan ya, antara server dengan aplikasi email yang ada di desktop di komputer kita. Kalau di di Android itu kan ada aplikasi Gmail ya. Jadi Anda tidak perlu login ke gmail.com. Anda tinggal buka aplikasi Gmail saja, Anda sudah masuk ke ke email Anda yang ada di Gmail. Ya, jadi kita tidak perlu login.
Atau kita tidak perlu masuk ke www.gmail.com, itu nggak perlu melalui webnya. Kita bisa masuk ke aplikasinya. Ya. Jadi ini POP3 ini menghubungkan antara server email ke aplikasi mail, ya, bukan browser. Jadi kalau kita biasanya kita www.gmail.com melalui browser, nah ini kita tidak perlu. Ya. Kemudian ada IMAP, ya. IMAP ini sama digunakan untuk apa namanya? Untuk maintenance di servernya ya. Di servernya. Jadi biasanya protokol ini ya POP3 dan IMAP ini sepasang. Kalau IMAP ini biasanya di server, kalau POP3 ini biasanya dia digunakan di kliennya. Ya. Kemudian ada file transfer, ya. Aplikasi-aplikasi atau protokol yang digunakan untuk file transfer itu ada FTP, file transfer protokol, itu ada di port 20, TCP, dan 21. Ya, bagaimana kita mentransfer protokol via jaringan. Ya. Kemudian ada trivial file transfer protokol. Ya, ini apa namanya? Lebih ringan, ya, lebih ringan daripada FTP, ya, lebih ringan daripada FTP. Fungsinya sama, cuma dia lebih ringan, ya, karena dia menggunakan protokol UDP, lebih cepat. Ya. Kemudian ada web ini ada HTTP, ya, HTTP menggunakan port 80, 80 juga bisa. Ya, fungsinya ya untuk menampilkan halaman web, ya. Kemudian ada HTTPS, itu HTTP yang lebih secure, ya, itu menggunakan UDP portnya 443. Biasanya ditambahkan SSL, ya. Itu. Nah, selanjutnya ada model jaringan, dulu pernah kita bahas ya di apa namanya topologi jaringan, itu akan ada peer to peer, ada client server, ya. Jadi di aplikasi ini juga ada aplikasi yang modelnya client server, ya. Ya contohnya kalau kita buka web ini kan client server, ya. Kita sebagai klien di sana webnya ada web servernya, ya. Menggunakan browser tinggal di load alamatnya selesai. Ini modelnya client server, ya, client server. Ya. Modelnya client server. Kemudian ada peer to peer, ya, peer to peer network, ya, sama, modelnya sama, ya. Jadi ada saatnya sebagai peer, ya. Kalau kita ini contohnya ada torrent, ya. Kalau teman-teman bermain torrent, ya. Kalau teman-teman bermain torrent, ya, torrent ada direct connect, ada add-on key, ada freenet. Kebanyakan kita menggunakan yang torrent, ya. Jadi kalau Anda bermain torrent itu kan kalau Anda mendownload file itu nanti ada apa ya, tulisannya torrent, ya. Peer. Nah, yang bergerak yang berfungsi komputer-komputer yang berfungsi sebagai peer itu adalah bisa kita katakan servernya, ya. Jadi komputer peer itu dia pada suatu saat itu berfungsi sebagai server ketika ada file yang diinginkan oleh klien lain, tapi juga bisa menjadi klien ketika dia membutuhkan file yang lainnya. Contohnya kalau ini di sini ada BitTorrent, ya. Coba kita BitTorrent. Nah, ini ya, BitTorrent. Nih, kita sebagai user, ya, kita sebagai user. Ini download klien ketika kita ingin mendownload, ya, download kliennya, ya. Jadi kalau aplikasi torrent coba ya. Ini juga ada ini, ada uTorrent, ada BitTorrent, ya. Kemudian
Kalau kita ingin mendownloadnya, itu melalui aplikasi-aplikasi yang menyediakan ini. Ya. Ada Pirates eBay, ya coba kita lihat. Pirates eBay. Cuman kalau apa namanya aplikasi torrent ini memang tidak ada apa ya, tidak ada filtering, ya filtering. Jadi kalau Anda download apapun di situ ada, ya ada di situ. Coba kita lihat Pirates eBay. Nah, seperti ini ya. Pirates eBay, ya, browse torrent, ya. Ini semua file biasanya di sini ada, ya. Semua file yang Anda cari itu biasanya ada di sini. Nah, nanti ini hanya sekedar saya ingin apa namanya menjelaskan ya terkait dengan apa sih peer to peer itu ya. Nah, di sini ada ini ya. Ini seed. Di sini seed ini dia adalah komputer-komputer yang bergerak sebagai server. Ya. Seed. Kalau leads ini dia yang bergerak sebagai klien. Nah, kalau di peer to peer ini semakin banyak seed-nya, semakin banyak komputer yang sebagai server, maka downloadnya semakin cepat. Ya, downloadnya semakin cepat. Nah, kalau di sini ada 5.000 seed, berarti ini ada 1.500 server. Ya, bisa kita katakan 1.500 server, terus kemudian ada 213 klien. Nah, tapi kalau di klien server itu semakin besar bandwidth-nya. Ya, semakin bandwidth berpengaruh. Bandwidth nomor 1. Klien server ya. Kalau klien server itu bandwidth berpengaruh. Ya, itu nomor 1 untuk klien server. Tapi kalau peer to peer bandwidth itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah ini, seed-nya ini. Jadi orang-orang yang berfungsi sebagai server. Ya, berfungsi sebagai server. Semakin banyak servernya, semakin sedikit yang mengakses itu semakin cepat. Ya, semakin cepat. Nah, ini adalah konsepnya client server ya. Peer to peer. Tapi kalau yang client server seperti Anda mengakses streaming YouTube itu kan dia dia client server. Semakin banyak yang akses ya semakin lambat. Ya, kecuali mereka punya bandwidth yang besar, Anda punya bandwidth yang besar. Nah, itu baru nanti aksesnya cepat. Ya, jadi client server itu bandwidth nomor 1. Ya, bandwidth-nya nomor 1. Kemudian kalau peer to peer itu banyaknya seed atau banyaknya yang komputer yang bergerak sebagai server, ya semakin banyak itu semakin cepat. Nah, ini ya. Ini peer to peer, ya. Peer to peer. Nah, biasanya peer to peer ini kalau Anda mendownload satu file, nah itu nanti akan dibagi ya. Ini kalau Anda mencari file itu kalau semuanya ada, wah, Anda akan mendownload dari semua orang yang punya. Ya. Anda akan mendownload dari semua yang punya. Ya. Akan mendownload dari semua yang punya. Ini peer to peer. Nah, kemudian ada
web dan email protokol. Tadi web itu menggunakan HTTP dan HTTPS ya. Kalau kita bicara HTTP maka kita akan bicara pemrograman. Ya, pemrograman adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web. Kalau yang paling jadul itu adalah HTML ya. Kalau sekarang kan banyak sekali. HTML, kemudian ada menggunakan Java juga ada, kemudian menggunakan CSS dan sebagainya ya. Bahasa C pun juga bisa digunakan untuk ini ya. Ini menggunakan HTML ya, bahasa HTML. Kemudian ada PHP, ada ASP, ada JHP ya. Yang digunakan adalah bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web ya, halaman web. Mungkin teman-teman sudah pernah mempelajari ya di mata kuliah pemrograman web, ya, pemrograman web lanjut dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian di HTTP ya itu kan ada perintah-perintah ya atau pesan ya, pesan-pesan yang digunakan atau perintah yang digunakan di pemrograman web itu ada get, ada post, ada put ya. Get ini klien merequest data ya. Ya, get ini adalah klien merequest data. Kemudian post ini adalah web server setelah melayani kemudian akan dikirim ya. Dikirim ke kliennya. Kalau put ini ngupload ya, ngupload ke servernya. Ya. Upload ke servernya. Jadi ada get itu untuk perintah ya, untuk istilahnya merequest data ya di server, kemudian post itu dia mengupload ya data berupa form ya. Kalau put ini image. Kemudian ada email protokol ya, email protokol tadi ada SMTP, ada POP, ada IMAP ya. Jadi email protokol ini dia fungsinya digunakan untuk tukar menukar email. Jadi ada protokol khusus ya untuk email ya, untuk email. Kalau yang web tadi kan menggunakan HTTP atau HTTPS. Kalau email untuk berkomunikasi tukar menukar email itu menggunakan ada SMTP, ada POP3 dan ada IMAP ya. Seperti itu. Nah, yang pertama SMTP ya. SMTP ini merupakan format dari email ya. Jadi protokolnya itu ada header-nya dan ada body-nya. Ya, ada message header dan ada message body ya. Dia menggunakan port 25 ya. Nah, untuk SMTP ini dia menggunakan port 25 menggunakan protokol TCP ya. Di mana dia komunikasinya itu digunakan untuk komunikasi antara klien dengan server dan antar server ya, antar server. Jadi digunakan untuk mengirimkan ini ya. Kemudian antar server ini berkomunikasi juga menggunakan SMTP ya, SMTP. Kemudian ada POP3 ya. POP3 ini dia digunakan untuk mengirimkan email dari server ke klien. Ya. Jadi kalau klien ke server itu menggunakan SMTP,
server juga menggunakan SMTP, tapi kalau dari server ke klien dia menggunakan POP3 mengirimkannya. Ya, mengirimkannya menggunakan POP3. Ya, dia menggunakan protokol TCP dengan portnya 110. Ya. Jadi kalau mau mengemail, ya, mengirimkan email itu menggunakan protokol SMTP, ya. Tapi kalau untuk dari ini ya, dari klien ke server itu menggunakan SMTP, atau server ke server juga menggunakan SMTP. Tapi kalau dari server ke klien itu menggunakan POP3. Ya. Kemudian IMAP ini digunakan untuk untuk mengkontrol ya. Dia istilahnya untuk proses sinkronisasi tadi ya dari aplikasi. Ya. Kalau yang POP3 ya, POP3 itu bisa dari aplikasi tadi juga bisa. Kalau IMAP juga dari aplikasi juga bisa, ya. Dari aplikasi juga bisa, hampir sama ya dengan POP3, dia fungsinya hampir sama dengan POP3, cuman dia lebih ketika kalau POP3 ini dia mengunduh file dari servernya ke klien, tapi di server ini masih. Ya, jadi proses sinkronisasi ya, sinkronisasinya ke antara klien dengan server ini sama-sama ada. Jadi di klien ada, di server ada. Tapi kalau menggunakan IMAP ketika sinkronisasi, maka yang ada di server akan dihapus ya. Kalau sudah disinkronisasi ke klien. Jadi nanti emailnya ada di klien saja, tidak ada di server. Ya, itu IMAP. Kalau yang POP3 tadi di klien ada, di server juga ada. Kemudian disinkronkan. Nah, setelah klien dan server ini sinkron, maka emailnya itu tersimpan di klien dan di server. Jadi ada backup. Ya. Nah, tapi kalau yang IMAP tidak. Kalau yang IMAP, kalau disinkronkan, maka email-email itu akan masuk ke sini, ke klien. Di server akan dihapus. Nah, kemudian ada DHCP, DNS nih, bukan DHCP. Ini digunakan untuk tadi sudah saya sampaikan bahwa DNS itu digunakan untuk mentranslate dari nama ke IP. Ya, kalau di sini ya nah, di sini ya. Misalkan kita ping google.com. Nah, ini kan hasil aslinya ini ya, IP-nya ini ya. Yang kita ping itu IP-nya ini. Ping, coba kita ping 216 239 38 120. Oh, 38 ya. 38. Nah, tapi kan kita nggak tahu ini miliknya siapa. Ya. Nah, fungsi dari DNS itu merubah nama ini Google ke IP. Jadi komputer itu kan taunya IP ininya ini. Ya. Taunya IP-nya ini, ya. Coba. Ini ya. Google ini ya. Nah, di sini ini semuanya adalah IP, IP address ya, IP address. Nah, ini semuanya IP address. Jadi fungsinya DNS itu adalah mentranslate
dari nama ke IP. Ya, IP. Nah, di internet itu ada namanya FQDN, Fully Qualified Domain Names. Ya, itu adalah nama domain yang disetujui atau diperbolehkan ya oleh lembaga yang mengurusi terkait dengan nama domain. Jadi kalau Anda ingin membangun server itu biasanya ada nama domain dan IP, ya IP. Jadi biasanya dari ISP Anda hanya diberikan IP, kemudian Anda beli nama domain, ya, beli nama domain. Ya. Ada yang belum pernah bermain domain? Ya. Nah, terutama nanti teman-teman yang membuat skripsinya itu sistem informasi atau aplikasi yang berbasiskan web, itu harusnya diupload, istilahnya di-online-kan untuk waktu ujian. Jadi tidak menggunakan localhost lagi. Jadi sekedar informasi saja bagi teman-teman yang skripsinya besok menggunakan atau mengambil aplikasi web ya berbasiskan web, itu wajib di-online-kan ya. Wajib di-online-kan. Nah, untuk online itu kan Anda harus mempunyai domain dan IP ya. Apakah IP aja bisa? Bisa, cuman kan lucu kalau Anda mau mengakses halaman web kok mengetikkan IP address itu kan malah mumet ya. Maka harus Anda domainnya ya. Nih, ingat-ingat ya. Kalau Anda yang membangun sistem informasi berbasiskan web ya, itu nanti Anda wajib mengonline-kannya biar waktu nanti ujian pendadaran itu bisa diakses secara online. Di localhost itu sudah nggak zamannya lagi. Ya. Karena apa? Bisa jadi berbeda hasilnya antara localhost dengan kalau Anda akses online. Ya, itu. Jadi kalau nanti Anda membuat rancangan sistem informasi berbasiskan web, kok di localhost menggunakan web server lokal SAMPP, nah itu pasti nilainya akan kurang. Ya, nilai Anda akan berkurang. Nah ini DNS ya, pesan format DNS ada A ya, di situ ada ini ya, ini prosesnya. Nah ini. Jadi di DNS server itu nanti ada A ya. A ini adalah end device IP address. Jadi IP address-nya ini ya. IP address-nya. Nah, dan ini nama domainnya terus A gitu ya. Ditujukan ke server tempat nama domainnya. Jadi alamat IP server ya, DNS servernya. Kemudian ada NS in authoritative name server ya. Ini dibalik dari IP ke domain ya. Jadi harus ada dua. Ya di DNS server itu ada dua, dari nama ke IP dan dari IP ke nama. Kalau dari nama ke IP menggunakan in A ya, in A. Tapi kalau yang dari nama ke IP ya, nama ke IP itu in A, kalau dari IP ke nama itu ada in NS ya. Kalau AAA itu untuk yang IPv6, kemudian MX itu adalah alamat emailnya. Ini biasanya di sistem operasi ada ya, membuat DNS misalkan. Ya, kalau enggak ada lihat tutorial membuat DNS server itu ada di internet banyak sekali. Ya. Nah kemudian ada DNS hierarki ya, hierarki DNS. Ya. Ini ada yang dinamakan top level domain. Top level domain ini adalah nama-nama domain yang di paling atas ya, yang internasional istilahnya ya. Ada .com, ada .org, ada .au. Ini namanya top level domain ya, TLD, top level domain. Ya.
ada net, edu, kom dan sebagainya. Intinya yang apa namanya paling tinggi, istilahnya yang internasional, ya, yang internasional. Nah, kemudian ada second level domain, ya, itu ada di dalamnya ya. Contohnya ini cisco.com ya. Com itu kan levelnya top level itu .com ya. Kemudian second levelnya ada cisco.com. Jadi ditambah Cisco, istilahnya namanya ya, namanya. Kemudian di dalamnya ada FTP cisco.com, ada mail cisco.com. Nah, atau kalau di Indonesia co-id. Nah, itu adalah second level domain. Top levelnya apa? .com ya, .com. Kalau di Indonesia co-id, berarti com di Indonesia. Com itu kan untuk perusahaan biasanya komersil ya. Komersil. Intinya istilahnya yang komersil ya, yang digunakan untuk bisnis. Ya. .com ya. Kalau di Indonesia co-id, ada AC-ID, Go-ID, Net-ID. Nah, itu adalah second level domain. Ya. Kalau top levelnya ya .net, edu, com, itulah istilahnya yang domain internasional. Ya. Kemudian NS Lookup. NS Lookup ini adalah apa namanya? Perintah yang digunakan untuk mengetahui kita itu terhubung ke name server mana? NS-nya yang mana? NS server. Jadi setiap jaringan yang terhubung di internet wajib ada DNS-nya. Domain name server. Karena apa? Kalau tidak, nanti tidak akan bisa terbaca. Kalau kita mengetikkan cisco.com, itu kalau tidak ada DNS-nya, maka tidak akan diketahui cisco.com itu apa. Ya. Tidak akan diketahui. Ya. Ya, itu semua jaringan yang terhubung ke internet wajib mempunyai NS server, ya, DNS server. Nah, kita di sini DNS servernya ini ya. Testprint Amikom ACID, alamatnya di 10.1.1.1.1. Ini adalah server DNS kita. Jadi server yang mentranslate. Ya, kalau kita mengetikkan google.com, oh alamatnya ini. Nah, ini yang apa namanya istilahnya juru bicaranya. Ya. Kalau Anda ngomong google.com, oh itu loh IP-nya sekian. Ya. Gmail.com misalkan. Nah ini gmail.com ini banyak sekali. Ya, kalau saya mencari gmail.com itu diarahkan ke alamat IP ini. Ya. Yahoo.com. Nah yahoo.com kalau saya mencari yahoo.com ini ke sini. Ya. Amikom ACID. Nah Amikom ACID alamatnya ini. Ya alamatnya ini. Nah ini fungsinya NS lookup. Ya. Jadi kalau tanpa DNS server kita tidak bisa mengetikkan www.amikom.ac.id itu nggak bisa, karena tidak akan diketahui, ya tidak akan diketahui. Istilahnya DNS server ini adalah kamus, ya kamus yang mengetahui, ya yang menyimpan. Oh kalau Google itu alamatnya ini, oh kalau Yahoo alamatnya ini, Amikom.ac.id alamatnya ini. Nah itu adalah fungsinya dari DNS server tadi, ya, DNS server. Nah, kemudian ada DHCP ya. DHCP saya kira teman-teman sudah tahu, ya hampir setiap hari Anda menggunakan DHCP, ya kalau Anda connect ke WiFi. Ya. Ya, fungsinya digunakan untuk apa namanya? Mendapatkan alamat IP ke jaringan tertentu. Ya, di jaringan tertentu. Kalau di Amikom ya jaringannya Amikom, ya. Seperti itu, ya. Ini hampir setiap hari Anda melakukannya ya. Tetheringan, nah itu tetheringan itu kan konsepnya DHCP, ya. Konsepnya DHCP. Ya. Nah ini adalah DHCP operation. DHCP operation ini adalah bagaimana konsep
cara mendapatkan IP address menggunakan DHCP ya. Nah, yang pertama biasanya klien itu akan mencari mana sih yang ada. Kan kita biasanya kalau mau connect ke WiFi itu kan searching dulu kan ya, searching dulu mana jaringan yang ada. Nah, setelah ditemukan, oh ini ada beberapa jaringan nih. Kita klik salah satu jaringan yang ada di WiFi tersebut, kan? Diklik. Nah, itu adalah DHCP request di sini, DHCP request. Kita masuk ke DHCP request. Nah, kalau yang tadi kita masih mencari, kita searching ya, kita searching WiFi-nya. Ya, contohnya di sini misalkan di sini nggak ada WiFi sih ya. Nah, kita searching WiFi ya, kemudian kita melihat beberapa SSID. Nah, itu adalah DHCP over. DHCP over itu adalah proses DHCP server mengenalkan SSID-nya. Ya. Kita mencari, kemudian kelihatan SSID-nya Amikom, Amikom, terus apa. Kalau saya searching SSID di sekitar kampus ini, wah ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali. Nah, kemudian ketika kita klik salah satu SSID, ini namanya DHCP request. Ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan IP address, ini adalah DHCP ACK. Ya, DHCP ACK. Itu adalah prosesnya seperti itu. Ya. Itu ya. Kalau itu yang di DHCP yang versi 4 ya, istilahnya di IP versi 4 ya. Kalau IP versi 6 nanti ada solicit, ada advertise, ada information request, ada reply yang dulu pernah kita jelaskan ya di materi-materi yang selanjutnya. Kemudian Kemudian selanjutnya ada file transfer protokol. Nah, ini adalah protokol yang kita gunakan untuk file sharing ya. File sharing. Jadi mungkin Anda sudah pernah ya melihat ya. Coba kita lihat di sini ya. FTP. Ya, FTP mana sih FTP? Biasanya kita mengaksesnya melalui aplikasi tertentu ya. Contohnya ada FileZilla ya, FileZilla ini ya. Ini digunakan untuk berkoneksi ya ke FTP. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, menggunakan FTP ya. Coba kita lihat ini. Nah, biasanya nanti ada FTP bukan HTTP ya, tapi FTP kemudian alamatnya apa. Ya. Nanti kita coba contohnya ini, bisa nggak sih? Ya ini, ya. FTP alamatnya apa? Ya. Kalau domain biasanya menggunakan domain, misalkan Amikom ACID ya, FTP Amikom ACID seperti itu. Coba FTP bisa nggak ya? Ada nggak? Oh nggak ada ya. FTP Amikom ACID nggak ada. Oh nggak ada. Ya. Contohnya seperti ini ya.
Nah, dia biasanya membutuhkan aplikasi sendiri yang digunakan untuk membuka FTP. Contohnya tadi ada FileZilla, ya, FileZilla. Oh, nggak ada ya, nggak bisa. Jadi biasanya FTP itu digunakan menggunakan apa namanya aplikasi FTP ya. Ya. Banyak sekali ya. Yang paling banyak itu ya FileZilla, ada WinSCP, ada FireFTP ya. Yang intinya digunakan hanya untuk mengirim ya, mengirim apa namanya? Mengirim file. Nah, biasanya ini yang digunakan para pengelola web untuk mengirimkan halaman webnya. Jadi halaman web yang sudah kita bikin di lokal ya, menggunakan web server lokal, menggunakan SAM itu dikirim ke hostingannya ya, ke hostingannya. Yaitu menggunakan ini FTP ya. Kemudian ada SMB, Server Message Block. Nah, ini konsepnya sama, cuman SMB ini lebih cenderung ke digunakan untuk file sharing. Lebih apa ya? Dia konsepnya sharing lah, sharing menggunakan jaringan ya. Mungkin di sini kita lihat network ya. Iya. Nah, biasanya kalau tadi apa namanya? Kalau yang FTP tadi ini lebih ke server ya, server, client server. Kalau yang SMB ini lebih ke cenderung ke ini apa namanya? Ke sharing ya, ke file sharing ya. Ya, ke file sharing. Ya, contohnya kalau Anda apa namanya di Windows itu kan ada ya misalkan Anda mau mengcopy dari apa namanya dari apa komputer Anda ke komputer yang lain melalui Windows Explorer. Nah, itu adalah SMP, menggunakan SMP. Atau Anda mau mengakses printer ya, printer dari komputer satu ke komputer yang lain, dari komputer yang lain. Ya. Ini menggunakan SMP, ya, menggunakan SMP. Jadi lebih ke file sharing, file device, file pokoknya intinya ke resource sharing ya, resource sharing, baik itu berupa directory atau berupa apa namanya printer, ya itu menggunakan SMB block, ya menggunakan SMB block. Kalau di sini kayaknya belum diaktifkan ya, ini karena networknya masih MPT. Ini kosong ya. Iya, kok hilang. Ya. Nih ya. Jadi kalau yang FTP tadi lebih cenderung kita apa namanya ingin mengupload file ya, mengupload file. Tapi kalau yang SMP ini lebih ke sharing ya, kita ke sharing file. Sharing file kan kita bisa mengcopy, bisa mengirimkan juga ya. Enggak hanya file tapi juga bisa resource, directory, file, printer, serial port dan yang lainnya. Sumber daya yang dimiliki di dalam jaringan tersebut. Ya. Itu menggunakan SMP. Kalau di Linux itu namanya Samba. Nah, Samba. Samba itu digunakan untuk file sharing antara sistem operasi Linux dengan sistem operasi yang lain, Windows ya, yang istilahnya beda platform ya. Ini yang biasanya beda platform. Oke, ini kuis berarti sudah selesai ya. Jadi apa yang kita pelajari di sini adalah tadi ada application, presentation, dan session layer, di mana ini ada modelnya di OSI, kalau di TCP/IP hanya application layer saja. Kemudian ada peer-to-peer, ya, aplikasi peer-to-peer itu ada torrent ya istilahnya torrent,
ada web dan email protokol, HTTP, menggunakan HTTP atau HTTPS, menggunakan SMTP, POP, IMAP, ya. Kemudian ada IP addressing service, ada DNS, ada DHCP, ya. Kemudian ada file sharing, itu ada FTP dan ada SMB. Baik teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.